Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama hormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pondok Camp Al-Quran Al-Arabi Hanifida. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTSM Al-Quran Al-Arabi Hanifida. Dan yang ketiga terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Al-Hikam Tajul Aulia. Di sini saya dari kelas 11M Al-Quran Al-Arabi Hanifida. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kitab Masyan Al-Fiqh, yaitu tentang transfusi darah. Nah, jadi transfusi darah itu diambil dari bahasa Inggris yang artinya itu adalah blood transfusion. Atau apabila di dalam bahasa Arab kan, seorang ilmuwan dari bahasa Arab itu mengatakan bahwa transfusi darah atau blood transfusion adalah naqlud damilil ilaj. Artinya adalah memindahkan darah karena suatu kepentingan medis. Nah, jadi di dalam artinya itu sudah tertera bahwa transfusi darah itu adalah memindahkan darah karena kepentingan medis. Jadi bukan karena sesuatu apa, tapi karena kepentingan medis. Jadi misalnya itu ada seorang yang emang sudah tidak bisa, seorang yang sudah harus ditolong untuk agar seorang itu kekurangan darah, hanya bisa ditolong oleh transfusi darah, maka itu wajib dilakukan. Nah, terus ada ilmuwan yang mengatakan bahwa darah itu bisa dipindah transfusi darah adalah suatu kegiatan memindah dan menuangkan darah. Nah, darah ini berupa cair. Nah, jadi di dalam tubuh kita ini darah adalah cair. Jadi apabila misalnya kita minum banyak air, maka itu kita akan mengeluarkan banyak cairan seperti keringat dan kencing. Nah, tetapi apabila darah ini langsung keluar, apabila misalnya kita tuh terluka atau cedera, kemudian darahnya keluar, maka itu akan cepat sekali membeku atau mengental. Nah, jadi darah itu di dalam tubuh kita itu hampir sepertiga bagian dari tubuh bagian kita, atau bisa dibilang 5 liter. Darah itu 5 liter di tubuh dalam tubuh orang dewasa. Nah, di sini ada sel-sel darah. Yang pertama ada sel darah merah atau bisa kita sebut eritrosit. Nah, jadi eritrosit itu antara jumlah laki-laki dewasa dan jumlah perempuan dewasa itu berbeda. Pada jumlah laki-laki dewasa, jumlah eritrosit atau sel darah merah itu sekitar 5 juta setiap 1 mm kuadratnya. Sedangkan pada perempuan dewasa itu bersekitar 4 juta pada setiap 1 mm kuadrat. Nah, apa ini? Nah, jadi eritrosit ini dapat berkurang karena dua hal. Yang pertama itu karena banyak mengeluarkan darah. Nah, jadi apabila kita tuh kebanyakan mengeluarkan darah, ya tadi kan transfusi darah. Apabila kita kebanyakan transfusi darah, maka diri kita itu akan kekurangan darah. Nah, itu tidak boleh. Atau karena pembuatan eritrosit itu terganggu, seperti karena ada penyakit malaria atau cacing koil. Kemudian yang kedua ada sel darah putih atau bisa kita sebut leukosit. Nah, jadi leukosit itu pada tubuh kita bersekitar ada 6.000 sampai 9.000 pada setiap 1 mm kuadrat. Jadi eritrosit itu terbuat dari kelenjar getah bening limpa, sumsum tulang merah dan jaringan retikologi. Nah, eritrosit ini dibagi menjadi beberapa fungsinya. Di sini ada beberapa fungsinya. Yang pertama itu membawa zat anti racun ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua itu membawa zat lemak dari dinding usus. Kemudian yang terakhir ada sel pembeku atau trombosit. Nah, jadi trombosit itu di dalam tubuh kita itu ada sekitar 200.000 sampai 300.000. Nah, jadi trombosit ini ukurannya itu lebih kecil daripada sel darah merah atau eritrosit tadi, atau bisa menyamai ukurannya. Sel pembeku atau trombosit ini tidak mempunyai inti sel dan diproduksi pada sumsum tulang belakang. Nah, jadi trombosit ini berfungsi untuk membekukan darah. Nah, jadi apabila misalnya kita itu terluka, maka itu otomatis lukanya itu akan tertutup sendiri. Itu dikarenakan adanya trombosit, pembekuan darah. Apabila misalnya kita kekurangan trombosit atau tidak mempunyai trombosit, maka apabila kita terluka, darah itu akan terus menetes, meskipun sedikit, tapi itu akan menetes sehingga mengurangi darah kita. Dan apabila darah kita kekurangan, maka kita akan meninggal.
Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.